Assalamualaikum, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan membahas materi metode simplex. Simak videonya sampai akhir ya. Sebelumnya, apakah kamu sudah tahu apa itu metode simplex? Nah, jadi, metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Pengalokasian sumber daya yang dimaksud adalah dalam menentukan kombinasi produk melalui pendekatan linear programming guna mencapai laba yang optimal dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, bentuk matematis. Yang pertama, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kemudian, batasan atau constraint. 1, 2x1 lebih kecil sama dengan 8. 2, 3x2 lebih kecil sama dengan 15. 3, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Berikutnya adalah langkah-langkah metode simplex. Langkah 1, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slug variable. Variable ini tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan. Maka konstanta untuk slug variable tersebut dituliskan 0, seperti Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambah slug variable. Yang pertama, 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Langkah 2, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Berikut adalah beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama NK. NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Kemudian yang kedua, variabel dasar. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai x1 sama dengan 0, dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan, atau nilai x3 sama dengan 8. Contoh perhitungan, dengan soal 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Jawaban, misalnya, x1 sama dengan 0, maka 2 buka kurung 0 tutup kurung ditambah x3 sama dengan 8. x3 sama dengan 8. Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Yang pertama, 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Berikut adalah gambar dari tabel simplex yang pertama. Langkah 3, memilih kolom kunci.
Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan negatif 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom X2, seperti pada tabel berikut ini. Untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom nilai kunci dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan nilai kolom dibagi nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeks 8 dibagi 0. Hasilnya tak terhingga. Baris batasan 2 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan baris batasan 3, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Selanjutnya yaitu langkah 5, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Seperti pada tabel 3 yang mana baris kunci yang berada pada baris ketiga batasan 2 dibagi dengan angka 3 yang berasal dari pertemuan antara X2 dan baris X4 atau bisa disebut dengan baris ketiga batasan 2 pada kolom pertama. Kemudian dapatlah nilai baru pada baris ketiga batasan 2 tersebut. Selanjutnya langkah 6, yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dengan rumus, baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Dapatlah hasil baris baru. Baris yang harus diubah yaitu baris pertama atau Z, baris kedua atau batasan 1, dan baris keempat atau batasan 3. Berikut perbandingan antar tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Langkah 7 yaitu melanjutkan perbaikan. Ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah ketiga sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama, yaitu fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Dikarenakan baris pertama pada tabel baru masih terdapat angka yang bernilai negatif, maka perlu dilakukan perbaikan. Berikut tabel simplex final hasil perubahan di mana pada baris pertama atau fungsi tujuan sudah tidak terdapat angka yang bernilai negatif lagi, dan disimpulkan bahwa telah dihasilkan keuntungan atau Z yang optimal pada dengan X1 sama dengan 5/6 dan X2 sama dengan 5, sehingga keuntungannya atau Z maksimumnya adalah 27,5.